Pernah nggak sih lo lagi scroll TikTok, niatnya cuma 5 menit, tapi tahu-tahu udah sejam. Terus lo sadar, loh tadi gue ngapain ya? Lalu lo keluar tuh dari aplikasi, terus buka Instagram, habis itu Twitter, lalu balik lagi ke TikTok, habis itu YouTube Shorts, terus ya loopnya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya lo kayak mati rasa. Nah, kalau lo pernah ngalamin itu, kemungkinan besar lo butuh yang namanya detox digital. Tapi bentar. Detox digital itu emang beneran penting atau cuman tren doang? Kayak tren diet yang besok lusa hilang. Yuk, kita bahas. Jadi, detox digital itu sebenarnya apa sih? Secara harfiah, detox digital berarti puasa dari penggunaan alat digital atau platform digital. Bisa handphone, laptop, media sosial, game online, Netflix, bahkan Google Meet. Kecuali kalau itu buat kuliah, ya tahan dikit lah ya. Intinya lo sengaja menjauh dari dunia digital sementara waktu, biar otak dan mental lo bisa napas. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa harus detox? Bukannya teknologi itu bagus ya? Produktif, cepat, informatif, terkoneksi. Betul, teknologi itu luar biasa. Tapi kayak gula, kalau dikit manis, kalau kebanyakan diabetes. Coba kita jujur deh, sehari lo buka HP berapa jam? 4 jam, 6 jam, 10 jam? Sekarang banyak yang screen time-nya lebih lama dari waktu tidur. Bahkan ada yang kalau HP-nya hilang 5 menit aja, langsung jantung berdebar, keringat dingin, otak nyari sinyal kayak wifi lemah. Dan yang paling serem adalah kita jadi nggak bisa diam. Dikit-dikit scroll, lagi nunggu makan, scroll, lagi ngantri, scroll, lagi di kamar mandi, scroll juga. Otak kita nggak pernah berhenti dapat input. Kita nggak pernah benar-benar sepi. Dan tahu nggak, itu bikin kita capek banget. Tapi nggak kerasa. Lo tahu nggak, riset menunjukkan terlalu banyak paparan digital bikin tingkat kecemasan meningkat, kualitas tidur menurun, dan kemampuan fokus kita menurun drastis. Kita jadi gampang terdistraksi. Kerja 5 menit, buka notif. Belajar 10 menit, buka TikTok sebentar aja. Ujung-ujungnya tugas molor, otak lelah, mood ambiar. Tapi kita nggak ngerti kenapa. Ditambah lagi, kita terpapar kehidupan orang lain 24/7. Lihat orang liburan, kita jadi iri. Lihat orang produktif, kita ngerasa kurang. Lihat orang sukses, kita ngerasa gagal. Akhirnya, kita capek bukan karena hidup kita berat, tapi karena kita terus bandingin hidup kita sama hidup orang. Dan ironisnya, semua itu kita lakukan lewat layar yang kita genggam sendiri. So, di titik ini, detox digital bukan lagi soal tren, tapi kebutuhan. Beneran deh, karena detox digital bukan berarti lo harus hidup kayak zaman batu, bakar kayu buat masak, atau kirim surat pakai merpati. Enggak, tapi ini soal ngasih ruang buat diri lo sendiri buat balik ke realita, ngerasain hidup yang nggak melulu tentang notifikasi. Bayangin deh, bangun tidur nggak langsung cek HP, sarapan sambil nikmatin makanan, bukan sambil scrolling, nongkrong beneran ngobrol, bukan semua pegang HP, jalan sore sambil lihat langit, bukan lihat IG story orang lain yang lagi jalan juga. Terdengar sepele, tapi efeknya mind blowing. Pas lo mulai detox digital, biasanya efek awalnya nggak enak. Lo bakal ngerasa FOMO, gelisah, kayak ada yang kurang. Tapi setelah lewat fase sakau digital itu, lo bakal ngerasa lebih tenang, lebih fokus, tidur lebih nyenyak, dan lo mulai bisa nikmatin hal-hal kecil lagi, kayak denger suara hujan, ketawa bareng temen, atau sekedar duduk diem tanpa mikir apa-apa. Dan itu priceless. Sekarang pertanyaannya, gimana cara detox digital tanpa nyiksa diri? Karena jujur, kita nggak bisa sepenuhnya lepas dari dunia digital. Apalagi kalau kerjaan, sekolah, hidup kita ya di situ juga. So, ini beberapa cara realistis buat mulai detox digital. 1. Atur waktu screen time. Coba mulai dari kecil, misal batasi 2 jam untuk medsos per hari. Gunain fitur screen time di HP lo, kayak polisi kecil di dalam HP. 2. Tentukan jam off, misal 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun gak pegang HP. Biar otak lo punya waktu buat restart. 3. Silent notifikasi nggak penting. Nggak semua notif butuh respon cepat. Kadang notifikasi cuma bikin kita terdistraksi, bukan produktif. 4. Digital sabat. Pilih 1 hari dalam seminggu buat lepas dari media sosial atau HP. Misalnya minggu. Nggak harus full seharian, cukup setengah hari. Rasain bedanya. 5. Balik ke aktivitas analog. Baca buku fisik, nulis jurnal, gambar, jalan kaki, main kartu sama temen, ngobrol, hal-hal kecil yang bikin kita ngerasa hidup. Dan yang paling penting, 6. Jangan merasa bersalah untuk istirahat. Detox digital bukan berarti lo lemah, tapi lo sadar bahwa otak lo juga butuh istirahat, kayak tubuh lo. Kadang kita terlalu sibuk terkoneksi, sampai lupa connect sama diri sendiri. Kita tahu kabar semua orang, tapi lupa nanya ke diri sendiri, lo lagi capek nggak?
lagi butuh apa, lagi ngerasa gimana. Dan kadang yang kita butuhin bukan konten baru, tapi keheningan. Lo berhak istirahat, lo berhak tenang, lo berhak hidup dengan lo sendiri tanpa tekanan dari layar 6 inci. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal. Detox digital, tren atau kebutuhan? Jawabannya udah jelas, ini kebutuhan. Dan makin ke depan, makin penting buat kita sadar kapan harus connect dan kapan harus disconnect demi tetap waras. So, buat lo yang ngerasa capek tapi nggak tahu kenapa, coba kasih waktu buat otak lo istirahat. Coba detox, nggak harus ekstrim, pelan-pelan aja. Karena kadang, buat nemuin diri sendiri, kita harus menjauh sebentar dari dunia. Thank you, udah dengerin. Kalau lo ngerasa video ini relate sama lo, atau lo punya pengalaman detox digital sendiri, drop di komentar ya. Dan jangan lupa, hidup bukan di layar, tapi di sini. Sekarang, lo cukup, lo bernapas. Dan itu udah luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay mindful, bestie.